bisa CSV, ya, creating share value, ya, consumer social responsibility menjadi creating share value. Ya, ya, bisnis itu berubah, berubah gitu. Nah, orang menyebutnya ya ada paradok, ada perubahan yang sangat radikal lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan ya sistem sosial, karena mungkin perkembangan teknologi yang luar biasa yang dulunya orang banyak berinteraksi, sekarang menjadi manusia lebih banyak berinteraksi dengan mekanik kan. Ya sih kita sekarang inilah kira-kira. Oke, kalau kita lihat dari evolusi paradigma ya tanggung jawab bisnis itu ya mungkin dimulai tak sejak tahun 50-an ya. Pasca Perang Dunia keberapa? Kedua nih. Nah, Perang Dunia Kedua orang mulai fokus tentang bisnis. Karena dulu banyak industri itu hanya digunakan untuk membuat mesin perang dalam rangka ya saling mengalahkan lah kira-kira gitu. Ya Jerman ya bikin industri, ya, Eropa juga bikin industri, Amerika juga bikin industri. Tapi fokus mereka tuh industrinya untuk kepentingan perang. Nah, kemudian setelah perang mereka jadi mikir, "Wah, loh, ini gimana ya? Sekarang industri kita sudah mendirikan banyak pabrik, lalu pabrik berat lagi kan. Kan ketika itu kan namanya orang perang kan mesti yang dipikirkan kan membuat tank, membuat truk ya dalam membuat persenjataan dan kayak gitu. Lalu ini setelah pasca perang lalu untuk apa? Nah, lalu mereka eh, apa apa namanya berinovasi lah, merupakan perubahan yang radikal ya untuk jadikan bahwa industri yang dulunya untuk mesin perang bisa digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga gitu ya, menjadi membuat misalnya kayak lemari es ya, mesin vakum cleaner dan seterusnya. Nah itu tahun-tahun itu setelah perang ya. Kemudian eh, ketika itu orang udah mulai merasakan merasakan apa eh, keuntungan yang besar ya, yang melibatkan masyarakat yang lebih luas gitu, dan mereka mengambil banyak sumber daya yang ada di tengah masyarakat. Lalu ternyata ya tadi kayak kemarin tuh ketika mereka berada di puncak tuh filantropisnya lalu muncul gitu ya. Filantropis itu jiwa sosialnya tuh muncul ya. Mungkin kita ini juga sama ya, ya kebetulan kita beragama ya, karena beragama kita ini kan di ya, jiwa filantropisnya itu memang seolah kayak ada kewajiban karena bersedekah itu bagian dari ibadah kan. Nah, jiwa filantropis kita kan sejak sejak tidak nunggu kaya, tapi sudah sejak kecil kita dilatih untuk melakukan apa memberikan sumbangan lah gitu, bersedekah lah kira gitu. Nah, tapi di negara yang dengan prinsip mungkin yang individual, nah, zaman itu ya ketika mereka masih sendiri, masih belum dalam puncak keberhasilan, mereka masih berpikir sendiri ya bagaimana saya itu bisa survive, bisa membangun aktualisasi ya. Nah, kemudian itulah muncul pikiran yang sifatnya lebih kepada apa namanya itu social touch ya, sentuhan sosial. Nah, makanya lalu muncul konsep yang disebut dengan konsep eh, CSR ini ya. Nah, tahun-tahun 70 itu mungkin di tahun 50 60 itu mungkin prinsip derma aja ya, prinsip orang nyumbang-nyumbang bersedekah gitu. Karena zaman itu kan masih zaman di mana
Orang miskin kan banyak banget. Ya, akibat perang itu memang luar biasa. Ya, struktur sosialnya belum bagus. Amerika ya, Eropa ya hancur, Amerika ya, ya walaupun bukan tempat perang, tetapi kan orang-orangnya kan dibawa perang kan ke Eropa dan ke Korea. Ya, Korea itu selesai tahun 60-an kan, berhenti perang tahun 60-an. Jadi walaupun perangnya bukan di Amerika, tetapi struktur sosialnya juga berpengaruh. Nah, tahun 70-an itu terasa sekali ya. Mulai kan tahun 70 itu kan sudah mulai mulai apa tuh? eh, Struktur ekonominya sudah mulai menguat ya. Kemudian kemampuan beli masyarakat juga mulai bagus. Nah, kira gitu. Nah, kemudian mulailah orang melihat lingkungan itu perlu diperhatikan ya. Ketika kita melakukan usaha yang sifatnya profitable, yang menghasilkan profit, maka sudah selayaknya kita juga memperhatikan lingkungan dengan lebih baik lagi, ya dengan ya lebih mendekati dengan keilmuan lah ya, misalnya analisis AMDAL itu kan pakai keilmuan ya, jadi tidak hanya manusianya yang disumbang tapi juga lingkungannya juga diperhatikan. Nah, makanya zaman zaman tahun 70 itu marketing, kalau dalam dunia marketing lebih mengenalnya Pak, social society marketing, apa lupa saya. Jadi marketing driven yang berbasis sosial gitu. Jadi marketingnya itu udah memperhatikan persoalan-persoalan yang sifatnya eh, persoalan yang sifat lingkungan gitu. Ya, berdampak lingkungan itu bagaimana kita berbuat sesuatu tapi memberikan kemanfaatan yang berdampak lah kira-kira gitu, dampak pada sekitarnya. Tahun 70, kemudian tahun 80 berpikir kepada fokus pada pada kualitas. Tahun 60, tahun 90 berfokus pada hubungan antar manusianya, ya, customer relationship management. Tahun 2000 lalu berubah menjadi eh, mengarah pada fokus pada perkembangan teknologi. Bagaimana teknologi itu bisa masuk ke dalam dunia bisnis ya melalui pemasaran, teman-teman. Nah, sampai sekarang ya pemasaran itu sangat sangat bersentuhan dengan dunia teknologi ini. Nah, tahun 90 itu orang udah mulai bagaimana tidak sekedar kita respon terhadap lingkungan, tapi bagaimana lingkungan itu bisa sustain di tahun 90 sampai sekarang ya, sustain karena industrialisasi semakin luar biasa, eksploitasi lingkungan semakin luar biasa ya. Ternyata kerusakannya itu juga sangat terasa sekali ya. Kerusakannya sangat luar biasa sehingga orang berpikir, lah ini kalau dibikin rusak melebihi dari kebutuhan ya, antara lingkungan, eh, kebutuhan menghasilkan sesuatu yang menghasilkan industri ya, atau menjalankan industri itu lebih besar dari semestinya, akibatnya kerusakan lingkungan akan semakin cepat. Nah, mulailah orang berpikir, wah ini harus ada sustainability ini ya. Nah, walaupun ya walaupun orang-orang Eropa Amerika itu selalu mencari perlindungan sendiri sebenarnya, misalnya gini, banyak industri-industri yang sangat sangat apa tuh sangat berbahaya, misalnya industri kimia ya. Industri kimia itu kan seringkali yang dimiliki oleh mereka itu tidak didirikan di negaranya sendiri, tapi diletakkan di Amerika Selatan, diletakkan di Asia Tengah, atau diletakkan di Indonesia misalnya gitu. Nah, cuman industri-industri yang sifatnya punya nilai tambah tinggi, ya, baru mereka tidak memberikan tempat di negara-negara negara-negara yang apa ya, yang jadi mitra mereka itu, misalnya apa, pembuatan pesawat terbang, pembuatan apalagi pembuatan sekarang itu rudal misalnya, ya, pembuatan
pesawat anu mesin-mesin perang itu kan tetap ada di negaranya masing-masing. Itu nilai tambahnya tinggi banget itu. Ya, nilai tambah tinggi itu ya ada harga pokok dan harga pokok dengan harga jualnya kan eh, apa ya jaraknya tuh tinggi banget. Karena dianggap sebagai produk spesial kan. Produk spesial itu seringkali eh, bukan seringkali ya selalu menjual dengan nilai eh, yang tidak disesuaikan dengan harga pokoknya berapa. Harga pokoknya berapa, kemudian kita minta nilai keuntungan berapa, ya. Ah, kemudian kita tawarkan pada pembeli. Kalau pembelinya mau ya sudah. Nah, kebetulan biasanya produk-produk spesial seperti itu tidak ada saingannya, ya, sehingga mau tidak mau pembelinya dipaksa untuk membeli, ya, karena butuh. Nah, dengan harga yang tinggi, gitu. Nah, misalnya harga pokoknya cuma 1.000, tetapi dijualnya 10.000 gitu. Nah, itu terjadi di produk-produk yang berkategori spesial tadi itu. Nah, kita kembali ke sini pada urusan sustainability ini ya. Jadi sustainability ini ya memang mereka tuh melihatnya dari apa bertahap gitu melihatnya. Ya, oh ternyata industrialisasi itu menghasilkan sesuatu yang merusak lingkungan. Nah, ternyata kalau hanya sekedar untuk sekedar untuk memahami atau bukan memahami ya, sekedar untuk eh, pentingnya memelihara lingkungan itu tidak cukup, tapi harus ada action lagi bagaimana lingkungan itu dipelihara dan bisa tetap berkelanjutan. Nah itu, nah akhirnya muncullah dari CSR muncul ke berkelanjutan. Ya. Dulu hanya apa, kepentingan sosial, activity, lama-lama itu menjadi sebuah strategi penting dalam dunia bisnis. Oke. Nah, CSR itu ya mungkin kalau dulu CSR itu ya bukan CSR ya bisnis itu hanya melibatkan pelaku bisnis dan pembeli bisnis ya atau konsumen dan seller. Tapi karena ternyata doing bisnis itu punya pengaruh pada stakeholder yang lain dan terutama di negara-negara yang berbasis equal. Ya, proses equal itu kepekaannya jauh lebih tinggi kan. Biasanya ketika kita melakukan bisnis, eh, kemudian bisnis kita itu punya efek ya, itu masyarakat itu akan cepat bersuara gitu, ikut bersuara dan suara mereka itu selalu didengar karena eh, mereka hidup di negara demokrasi, ya. Didengar kemudian dikaji gitu apa yang terjadi what's going on. Nah, what's going on itu lalu dikaji eh, menjadilah sebuah sebuah policy baru gitu muncullah. Nah, itu tadi konsep-konsep yang berbasis sosial. Oh, berbisnis tetapi ada upaya memberikan feedback kepada sosial. Ya, itu bagian dari itu dari diskursus sebenarnya. Diskursus di tengah masyarakat. Ya, memang begitulah demokrasi itu berjalan ya di negara yang basisnya equal ya. Equal itu mereka mandang kita sama gitu. Nah, kalau di Indonesia gimana? Indonesia ya agak susah. Ya, setiap kita melakukan kritik itu mesti dianggapnya musuh tuh. Kalau enemy itu jadi kontraproduktif akhirnya. Ya, mungkin yang kita omongkan itu bagus, ya. Tetapi karena selalu dipandang negatif, ya akhirnya jadi masukan-masukan para oposan-oposan itu ya nggak pernah di- diperhatikan betul. Nah, kecuali kalau sudah mulai mulai mau apa ya, mulai orang udah menyadari akan turun jalan, baru mereka sadar oh ya ini perlu ada diskusi atau dialog ya
Nah, ketika dialog ya tetap aja nggak jalan lagi. Makanya kenapa di tempat kita tuh dikit-dikit harus harus melakukan demo-demo ya. Demo-demo itu kan sebenarnya refleksi dari kebuntuan komunikasi politik. Ya toh. Ketika komunikasi politiknya nggak jalan ya pasti orang turun ke jalan. Ya. Tapi kalau komunikasi politiknya jalan ya nggak kayak gitu ya. Ya mungkin kelompok-kelompok A, B, C, C menyuarakan keluhannya didengar ya, mestinya didengar keluhannya itu dibahas. Ini. Saya lihat di DPR Komisi 3 itu sering kali ya, Komisi 3 ya hukum itu ya. Itu saya lihat udah mulai eh, sering itu membahas keluhan-keluhan di tengah masyarakat yang viral tapi ya, yang viral. Ya mulai mulai bagus lah ya. Emang mestinya seperti itu. Dan walaupun seringkali lalu kelanjutannya ya nggak ada juga kan. Nah, mestinya dari sebuah take action itu ya taking action ya mengambil apa langkah kebijakan itu mestinya mestinya menjadi dilanjutkan dengan kajian-kajian ya kajian kajian akademis apa sih yang mesti harus dilakukan. Nah, setelah itu baru dari hasil kajian akademis itu diserahkan kepada yang apa yang yang pu- yang apa yang punya kekuasaan penguasa ya ya pemangku amanah lah pemangku amanah untuk bisa dijalankan ya nah nah sebenarnya tempat kita ini apakah bisa seperti di barat ya bisa sebenarnya ya asal cara pandangnya itu kalau kita ini betul-betul ingin dalam situasi dunia dunia demokrasi yang apa masuk ke dalam ekosistem demokrasi murni. Tetapi kalau kita masih memandang orangnya tidak equal ya susah. Ya, ya akhirnya sekarang ini ya, apapun yang diomongkan orang itu ya selalu masuk kepada tidak mendapatkan respon positif seringkali ya. Nah, justru malah yang diberikan malah tandingan-tandingan ya, lihat tuh. Ini ada politik dari mahasiswa lalu dikasih tandingannya lagi. Ada respon kritik dari masyarakat, oh dikasih tandingan. Ya, masyarakat dengan masyarakat, mahasiswa dengan mahasiswa. Ya akhirnya tidak ada kesudahan ya. Kayaknya tidak bisa menghasilkan sebuah solusi ya kecuali menjadi konflik yang berkelanjutan. Ya, gimana? Terus, nah, efek ganda mengapa itu sangat penting ya bagi perusahaan itu meningkatkan brand awareness dan reputasi, ya meningkatkan apa itu retensi dan ikatan emosional karyawan, menghindari risiko regulasi dan sanksi hukum. Nah, bagi perusahaan ya karena kita peduli dengan masyarakat, ya masyarakat itu lalu harapan kita kan close ya, masyarakat dekat dengan perusahaan kita, dengan produk-produk kita, dengan brand kita gitu. Nah, sehingga membangunlah ikatan emosional lah antara perusahaan dengan masyarakat ya. Nah, tentu saja menghindari risiko regulasi dan kalau kita dekat dengan masyarakat, ya mungkin regulasi-regulasi dari masyarakat dari pemerintah kan lalu tidak terlalu terlalu ganas lah kira-kira gitu. Ketika kita tidak dekat dengan masyarakat, masyarakat mengadu, lalu menjadi bisa jadi lalu muncul sebuah regulasi-regulasi yang susu apa, merugikan perusahaan ya. Nah, oke. Nah, bagi masyarakat ya menciptakan lingkungan yang nyaman perusahaan alam karena perusahaan menghasilkan keuntungan tetapi juga punya kepedulian bagaimana yang di lingkungan yang di dalamnya banyak manusianya itu dilindungi kira-kira gitu. Meningkatkan tarif hidup ekonomi, ya edukasi
Ya, dengan CSR itu kan lalu mereka diberi beasiswa, diberi bantuan usaha dan sebagainya ya. Nah, apalagi kayak Pertamina di Daukah itu, ya macam cara dia bisa membantu masyarakat ya dalam rangka untuk ya paling tidak masyarakat tidak banyak protes lagi ya ketika ada persoalan di tengah lapangan ya. Kemudian menginspirasi aksi sosial lebih lanjut ya, emotional benefit. Nah, lalu muncul lalu menginspirasi aksi sosial berlanjut ya kayak misalnya lalu banyak kegiatan-kegiatan sosial yang mendekatkan perusahaan dengan masyarakat. Misalnya muncullah fun bike, ya. Apa sepeda gembira, apalagi jalan jalan gembira, no, jalan gembira, ya. Apa dan sebagainya ya. Atau lebih produktif, misalnya tuh penanaman eh, apa ya penanaman ini tanaman-tanaman yang 3 bulan bisa dipanen ya. Misalnya kalau ini perusahaannya perusahaan perkebunan ya, yang perkebunan itu kan tahunan ya. Kalau di bahannya di Tumpang Sari kan bisa itu. Tumpang Sari diberikan kepada masyarakat. Ya. Nah, ketika Tumpang Sari, masyarakatnya ikut melihara tuh milik pohon-pohon milik perkebunan ya, karena tiap hari hampir tiap hari mereka datang di kebun sehingga memahami ya, ya bisa bisa ikut melindungi juga ya dari kemungkinan diambil orang. Nah, oke. Nah, satu kaos ya kaos ini menyebabkan promosi menyediakan dana, sumber daya dan promosi kegiatan komunitas sosial. Nah, dengan adanya CSR ya bisa saja ada dana yang bisa membangun sebuah ya komunikasi ya dengan masyarakat ya. Dengan dana itu kita juga bisa menyumbangkan presentasi spesifik dari hasil penjualan produk ya. Penyebab dari penjualan produk itu kita bisa berikan sebagian gitu. Atau ada yang namanya corporate social marketing kampanye perubahan perilaku positif misalnya isu lingkungan kesehatan. Ya, kampanye dari dana itu, dana CSR bisa kita gunakan untuk misalnya untuk perbaikan eh, menjauhkan anak muda dari obat-obat terlarang misalnya gitu. Ya. Kemudian corporate filantropi, sumbangan langsung berupa uang tunai ya kepada masyarakat itu bansos ya, bantuan sosial ini ya. Ya, walaupun bansos itu kalau saya melihatnya ya tidak mendidik ya karena memberikan secara langsung tanpa ada sebuah proses. Nah, akibatnya orang seringkali berpikir pendek saja ya, yang penting untuk duit. Dah. Nah, kalau orang terbiasa mandiri, ya otaknya kan selalu terbiasa dipakai. Ya, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Hmm. Kemudian layanan sukarela langsung dan karyawan perusahaan dari karyawan perusahaan. Nah, jadi keterlibatan ya melayani karyawan perusahaan dengan masyarakat. Ya, misalnya membersihkan lingkungan, ya, bangun ya, social responsibility bisnis, investasi dan pemberdayaan masyarakat yang menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan. Ya, mungkin dari misalnya Pertamina gitu ya, karena eh, lahannya luas sekali ya untuk eksplorasi, eksploitasi produk ya hasil hasil Pertamina itu bisa melibatkan masyarakat ya misalnya penghijauan ya atau menghidupkan kampung lebih lebih baik lagi ya sehingga kampung-kampung di sekitar eh, apa ya unit-unit usaha unit operasi Pertamina itu bisa lebih lebih ya lebih baik lebih lebih apa prosper itu ya lebih sejahtera lah kira-kira gitu. Jangan sampai eh,
kampung-kampung di sekitar perusahaan besar itu menunjukkan kalau nggak dibantu kan ya mungkin hanya terjadi kemiskinan aja ya karena mereka tergusur tidak bisa melakukan apa-apa ya. Eh, nggak bisa melakukan apa-apa karena lahannya dipakai perusahaan besar kan atau sehingga atmosfer untuk melakukan usaha pertanian pun mungkin juga nggak bisa lagi karena yang satu usahanya tambang, yang satu mau usaha pertanian. Ya mungkin saling bertolak belakang ya dalam rangka untuk membangun ekosistem pertanian ya, kalau di pertanian. Makanya perlu ada sebuah dialog ya di komunikasi dengan masyarakat. Tapi ya ini yang seringkali tempat kita ini ya kalau ketika ada masalah dengan masyarakat lalu yang muncul divisi keamanan ya divisi apa ya yang muncul keamanan. Masyarakat dihadapkan dengan keamanan bukan dengan dialog-dialog yang bijaksana ya sehingga memberikan solusi tapi berhadapan dengan orang-orang yang eh, kecenderungannya untuk tidak tidak kompromi ya. Tuh. Ada pertanyaan kah? Oke. Kemudian dari CSR ya itu lalu mulai orang mengenalkan creating shared values ya. Shared values bukan sudah tanggung jawab melainkan sebuah cara baru mencapai kesuksesan ekonomi. Jadi eh, tidak sekedar apa tuh menerima bantuan tapi juga harus ada pola baru atau gerakan baru dan mereka juga bisa menjadi lebih sejahtera lagi ya karena karena melakukan sesuatu yang sifatnya produktif. Ya, bisa dari ada nilai ekonomi dan nilai sosial ya keuntungan bisnis ya nilai ekonominya nilai sosialnya ya solusi masalah lingkungan dan kebutuhan masyarakat ya. Kemudian didiskusikan jadilah sebuah inovasi yang menguntungkan perusahaan sekaligus memajukan masyarakat secara simultan. Jadi misalnya kan banyak misalnya perusahaan-perusahaan itu kan banyak ada juga yang bukan aktivitas inti kan misalnya eh, sebentar ya sebentar sama saya kata dasar ini tutupnya gimana nih?
Maaf, ada kontak penting. Kelihatan ya, Mas? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, oke. Jadi share value itu sebenarnya kalau CSR itu kan dominannya di perusahaannya. Perusahaan lalu memberikan pada masyarakat. Tapi kalau share value itu mengajak masyarakat untuk dialog bersama. Ya, ini ada bantuan apa yang mesti kita lakukan bersama-sama supaya lebih berdaya ya, artinya lebih produktif untuk masyarakat dan bisa memberikan keuntungan lebih banyak lagi pada perusahaan. Ya, itu. Jadi masyarakatnya itu diajak untuk lebih terlibat gitu. Nah, ini arahnya supaya tadi itu ada sustainability tadi itu, ya. Jadi uang itu nanti bisa apa eh, berkembang, berkelanjutan gitu maksudnya gitu. Ini antara CSR ya, nilai dasarnya berbuat baik, ya, doing good. Nah, kemudian kalau CSR tidak hanya sudah doing good, tapi memanfaatkan manfaat ekonomi, ada manfaat ekonomi dan sosial, ya, versus biaya. Ya, bagaimana biaya ada dana, tapi bukan manfaat ekonomi dan memperkuat struktur sosial. Kemudian ya, fokus utamanya ya corporate citizenship, filantropi, reputasi. Kalau CSW ini menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan komunitas. Nah, kalau korporatan cuman ya memberikan anu lah, ini ada duit, silakan dipakai ya untuk untuk apa misalnya untuk udah rumah, udah apa gitu. Tapi kalau CSW itu ya ini ada duit, ya kalau usahakan duitnya itu bisa berkembang lagi, ya berarti didorong untuk melakukan membangun usaha. Berarti lalu muncul training, ya training-training ya. Kan tidak mungkin dari petani menjadi pengusaha itu kan ya bukan suatu yang perkara mudah itu. Ya harus ada perubahan mindset juga, ya mindset untuk dari masyarakat pertanian ya menjadi masyarakat industri. Ya mungkin tidak sampai ke sana ya, mungkin dari pertanian sawah mungkin dirubah menjadi peternakan itu mungkin lebih mudah dibandingkan pertanian sawah jadi pedagang itu agak susah. Ya. Jadi kalau dari peternakan lalu jual beli di pasar lalu jadi pedagang bisa. Ya, makanya banyak sekali orang-orang yang mendapatkan ganti rugi itu seringkali gagal memanfaatkan uangnya ya karena itu tadi. Karena mereka tidak mampu untuk merubah eh, apa ya, merubah pola pikirnya ya, mindsetnya untuk dari petani menjadi pedagang itu. Sehingga rata-rata dari petani sugih, tidak berpikir bahwa pedagang itu membutuhkan dana, langsung dibelikan anu mobil, langsung ya dibelikan sesuatu yang sifatnya eh, kesenangan saat lah kira-kira gitu. Sehingga banyak ganti rugi yang di misalnya di bandara itu ya banyak yang habis ya. Oke, karena
paradigmanya yang tidak jalan, atau pemerintah belum sempat untuk memberikan pelatihan, nah, duitnya sudah turun, terlanjur dikasihkan, terlanjur dibelikan mobil, ya habis. Ya, oke. Kemudian posisi strategisnya respon terhadap tekanan eksternal. Ya, memang CSR itu kan merespon dari wah ini usahanya ini selalu menjadikan lingkungan rusak ini. Nah, jadi apalagi kalau di barat ya Greenpeace itu kuat sekali. Mereka militansi, punya punya apa? eh, Punya lab sendiri ya. Lab, artinya lab yang pakai ini merusak lingkungan tidak. Nah, sehingga eh, perusahaan lebih direspon saja lah daripada kita dapat tekanan yang tidak produktif. Ya. Nah, kalau ini tidak hanya hanya sekedar respon, tapi membuat mengintegrasikan dengan strategi kompetisi bisnisnya. Ya, mengintegrasikan itu artinya bahwa eh, dana CSF ini ya tidak sedaranya dana sosial, tapi menjadikan eh, dana itu lebih memperkuat masyarakat atau lingkungannya yang kira-kira membawa perusahaan itu menjadi lebih lebih berdaya guna. Ya, oke. Artinya ya uang itu tidak sekedar habis itu aja, tapi bisa menjadi ya, lebih produktif lah kira-kira gitu. Ya. Hubungan labanya ya terpisahkan dari upaya maksimalisasi laba. Ya, terpisah ya artinya ini tinggal usaha, ini tinggal sosial itu terpisah CSR ya. Jadi bagian tak terpisahkan. Nah, jadi bagian tak terpisahkan. Jadi kita tuh membantu, tetapi juga bagian dari maksimalisasi. Yes, ya bisa, ya agak susah ya kalau usahanya usaha besar. Nggak susah. Tapi kalau usaha-usaha mungkin ada usaha sampingan yang mungkin nambahi usaha sampingan lah kira-kira gitu. Misalnya mengajak mereka untuk mengolah sampah ya atau limbah lah gitu. Itu bisa ya sehingga menghasilkan yang lebih produktif dan perusahaan jadi lebih hemat, lebih lebih bersih, lebih lebih performanya lebih ya, kinerjanya lebih atau KPI-nya lebih tinggi gitu. Nah, oke. Yang pendanaannya terbatas pada alokasi budget CSR. Pendanaannya melibatkan penyesuaian seluruh budget operasional perusahaan. Nah, ini dana karena ini dana ini dianggap sebagai apa bagian dari usaha, ya, maka usaha dananya akan besar, akan lebih besar, ya, sehingga eh, yang dibantu itu justru bukan melemahkan perusahaan itu semakin memperkuat perusahaan karena ini bagian yang terintegrasi bukan bagian yang terpisahkan. Kalau CSR itu kan usahanya ya terpisahkan. Ini usaha, ini sosial, ada uang sosial ya, silakan dihabisin ya, oke-oke, biasa cukup. Jadi kalau yang di CSP itu enggak, CSP itu ya kita memberikan bagian dari program ya, program yang terstruktur, yang memberikan nilai tambah, menguatkan bisnis utamanya. Oke. Ada pertanyaan kah? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh, moga-moga. Kan kalau CSR itu kan saat ini eh, menjadi kewajiban perusahaan ya. Bahkan secara regulasi kan diatur dan dituntut perusahaan untuk mengalokasikan sedikit apa namanya dari laba bersih gitu ya. Kalau konsep CSV ini kan sebetulnya kan karena terintegrasi di dalam bisnis perusahaan, berarti kan otomatis kan sudah alokasi anggarannya itu sudah masuk dalam kerangka rencana anggarannya perusahaan itu untuk melakukan Mhm. operasi bisnis itu, Pak. Iya. Nah, mungkin nggak begini, Pak. Sebenarnya kan CSR ini kan kalau saya bilang adalah
apa yang kita lakukan di CSV itu bisa kita klaim sebagai CSR, Ya, ya gitu bisa ya Pak aja. ya. Betul. Berarti kan Ya. maksudnya karena kalau kita melakukan CSR itu kan secara nggak langsung kita mengeluarkan biaya tambahan untuk Mm-mm. sektor yang di luar lini bisnis kita. Tapi Mm-mm. kalau CSV ini kan ya kita sudah melakukan hal yang untuk keperluan bisnis, ya sekalian aja kita klaim bahwa itu sebagai CSR. Itu etis Mm-mm. tidak atau itu diperbolehkan atau tidak itu. Ya, kalau CSR begitu itu. Jadi mereka tuh didaya gunakan menjadi bagian terintegrasi dengan usaha perusahaan toh. Nah, supaya artinya bahwa orang-orang ini misalnya misalnya ya kalau saya lihat di perusahaan kalau perusahaan negara mungkin agak susah karena dia apa harus ikut dengan regulasi nggih. Tapi kalau perusahaan swasta itu ada yang sudah mulai menggunakan membangun CSR jadi CSP ini. Nah, tapi dengan cara bahwa orang-orang dibantu itu dilatih untuk menjadi pemasar produknya, terintegrasi gitu. Sehingga mereka itu dilatih untuk bisa menghasilkan uang, tapi juga bisa mensejahterakan perusahaan. Gitu. Oh, no, Mas, itu ya dilakukan di media. Nanti besok besok tak kapan ya? Nanti tak undangnya ya orangnya ya. Ini contoh di perusahaan saya, Pak ya. Saya itu kan sebetulnya Oh, kan saya kan project based, jadi kan saya kan selalu oh, berpindah-pindah lokasi kan. oke, ini Pada anu saat ya. saya Ini kan perusahaan apa? Lupa. PP Wijaya ya, Karya, Pak. Wijaya Karya. Oh, bukan PP ya, Wijaya Karya ya. Nggih, monggo. Karena kan pindah-pindah, berarti kan saya akan memberdayakan masyarakat sekitar sebetulnya, Pak. Jadi saya Mm-mm. hire, ya saya ajak kerja, saya latih gitu ya. Sebetulnya kan Mm-mm. Ya, dari sisi bisnis saya kan saya membutuhkan mereka sebetulnya. nggih. Nah, tapi di project saya juga perlu untuk branding CSR. Nah, itu bisa aja kan, Pak. Saya klaim bahwa saya sudah melakukan CSR, yaitu dengan Itu mempekerjakan udah sekian orang, Heeh, biaya betul. sekian gitu. Itu udah bagian dari CSP nah, sebenarnya. Itu kan Ya, creating sale value nah itu. betul, Pak. Maksudnya Heeh. CSV itu kan kalau di Indonesia kan tidak familiar, Pak ya. Karena kan kita Enggak. dituntutnya kan TCSL gitu. Tanggung Iya. jawab sosial dan lingkungan atau CSR kan. Tapi kalau kita Ya. mengklaim sebagai CSV kan di lingkungan sekitar itu juga nggak ada, mungkin belum ada yang familiar gitu. Ya. Ya karena tidak pernah disoundingkan. Tapi orang mungkin sudah banyak melakukan itu, cuman tidak sadar aja. Kita ini kan masyarakat yang biasa bersodako ya Mas ya. Saling membantu ya. Jadi kita nggak merasakan itu sesuatu yang istimewa sebenarnya. Apa yang jenengan lakukan itu mungkin dalam pikiran kita bersama ya CSR, tapi sebenarnya yang dilakukan itu justru itu CSP loh. Karena creating share values. Jadi kita menciptakan tenaga kerja, ya toh. Itu kan biasanya menciptakan tenaga kerja terampil toh, lokal itu sehingga bisa memberikan bisa diperdayagunakan oleh perusahaan kan gitu toh, Mas. Yang jenengan lakukan itu. Betul, Pak. Ya itu CSP itu. Ya. Karena itu lalu karena biayanya lu bisa terintegrasi dari biaya operasi utama, biaya utama. Nek CSR itu sebenarnya kan pokoknya ono uang, ono duit disisihkan dari keuntungan nanti dibagi-bagi gitu aja. Engko dadi apa mbuh terserah. Itu, Pak. Ini enggak Kalau kita kan mikirnya daripada kita ngasih duit apa ngadai laba kita sebar-sebar, mending apa yang sudah kita kerjakan kita klaim sebagai CSR gitu. Kita nggak keluar duit tambahan, tapi kita sebetulnya secara branding sudah melakukan ya itu CSR. CSP itu dan itu masyarakatnya jadi lebih terampil, lebih paham gitu. Itu jadi masyarakat jadi bisa lebih terampil tuh, bisa bekerja kan? Ya walaupun kerja untuk kita kan, begitu Ya tuh betul, Mas. Pak. Ah ya iya, ya itu CSP sebenarnya. Ya mestinya begitu itu. Eh, jadi orang tuh tidak nyadong loh, Mas, tapi kita memberi pancing saya, bukan memberikan supaya orang itu lebih lebih harga dirinya kan lebih baik, ya kan? Ya betul, Pak. Ini Daripada dihargai. kita ngasih duit nggak jelas mau diapain, mending kerja sama kita, ngasih duit, dapat keterampilan gitu-gitu. Nah iya benar. Ya itu Hmm. mak intinya nih ngono kuwi lah kira-kira. Ya dulu tuh hanya kasih duit, sekarang tuh kita kasih kasih pancingnya.
Ya memang kita harus melatih ya, pasti gitu. Ya, jadi menarik kan itu soalnya me- meningkatkan harkat harga diri manusia. Kita ini kan sering kali kena bansos-bansos itu menjadi masyarakat tidak anu kan, tidak produktif. Nah, dengan cara kayak jenengan itu kan masyarakat jadi lebih anu, lebih terampil, lebih lebih bisa melihat nilai uang lah kira-kira. Wah, aku bekerja keras aku dapat uang. Kalau bansos sih ya ora tau nyambut gawe untuk duit. Kan. Ya kalau CSR kan bansos kira-kira. Betul, Pak. Nah, itu. Ya bagus bagus yang CSP ini memang. Ya kan jenengan itu pun apik banget nih. Itu terus dilakukan itu dan itu harga diri masyarakat juga terangkat. Tuh. Nah, kita lebih, saya lihatnya kita lebih menghargai manusia seperti itu ya. Dengan melatih mereka, mereka bekerja dan mereka dapat uang sesuai dengan jerih payahnya itu. Yes, sip ya. Matur nuwun ya, bagus juga itu. Menarik itu mas dengan itu. Ya itu yang saya lihat di media juga kayak dengan itu. Dipekerjakan, ya, kemudian menjadi pemasar, ya, menjadi pemasar produk produk di media. Oke, ada yang lain? Monggo. Oke, ini 13 eksekusi strategi CSP itu ya menciptakan inovasi produk jasa yang secara langsung memecahkan masalah masyarakat dan memperluas pasar. Gitu. Yang jenengan lakukan tadi kan menciptakan inovasi sebenarnya. Manusia yang tidak produktif jadi produktif. Ya, ya dulunya tidak memberikan manfaat jadi memberikan manfaat ya pada perusahaan yang punya pasar. Nah, meningkatkan produktivitas operasi dengan mitigasi masalah sosial. Nah, jenengan kan sudah menyelesaikan masalah sosial juga. Kan kayak Widya Karya ya, itu kan usahanya kan banyak di pinggir-pinggir kota atau Mas ya. Bikin jalan itu. Widya Karya Betul, itu Pak. banyak bikin jalan, bikin jembatan tuh. Ya, Iya, pasti Pak. pasti di daerah-daerah jauh dari kota itu. Nah, tapi nggak sampai ke Papua sana ya Mas ya. Ada juga, Pak. Sampai di atas gunung itu enggak ya. Sampai Merauke. Merauke ya. Merauke masih aman ya. Oke. Kemudian membangun ekosistem lokal, mendukung infrastruktur edukasi. Nah, membangun ekosistem lokal, akhirnya kan ketika itu ditinggalkan jenengan, mereka udah terampil tuh. Mereka tinggal dilatih apa, no, itu jadi lebih produktif mereka mestinya. Bisa menghasilkan sesuatu lah, karena sudah bekerja dengan Widya Karya. Widya Karya atau Nindya Karya, Mas? Widya Karya ya. Wijaya Karya, Pak. Oh, Wijaya Karya. Dan kan ada Nindya Karya juga tuh. Iya, Pak. Hmm. Wijaya Karya itu di bawah PU ya, Mas? Ya? Di bawah Danantara sekarang, Pak. Kalau Oh, dulu di di bawah antara oh iya. Kementerian Ya, BUMN. sekarang di antara semua ya. Standar yang sugih. Ya, wis. Alhamdulillah. Ya, semoga aja tetap bergerak, tetap membangun. Hmm. Ini ini kalau KB Farma apa nih? Kebutuhannya suplai bahan baku stabil dan ekonomi desa juga ekonomi desa juga bagus. Kalau yang Delta itu apa nih? Kebutuhannya krisis lingkungan dan polusi yang perlu karena ini kaitannya dengan produksi produksi mereka ya. Nah,
Itu mereka menyadari bahwa lingkungan polusi dan polusi itu eh, bisa juga dipengaruhi dari produk yang dia pasarkan. Nah, kalau Kalbe Farma itu ya mungkin eh, suplai bahan baku, terutama yang herbal-herbal itu bisa jadi akan menjadikan ekonomi pedesaan menjadi meningkat. Sehingga membangun strategi memasarkan kendaraan hibrid. Nah, kemudian ada perusahaan hibrid. Nah, listrik campur bensin. Kita lagi ada hidro, apa hidro ya mas, yang yang di yang di yang digerakkan dengan air itu apa? Hidrogen ya. Nitrogen, Pak. Nah, hidrogennya udah jalan belum tuh? Katanya Jepang ya. Jepang udah pakai ya. Baru prototipe, Pak. Baru prototype ya. Oke. Nanti kalau Indonesia dulu kelihatannya Indonesia pernah ya UMY ya. Eh, Masih ingat nggak? Itu loh, itu eh, apa bensin biru apa istilahnya? Air biru apa? Masih ingat ya? Lalu jadi masalah itu. Hmm. Hasilnya ya dampak positif bagi bumi. Toyota meraih keunggulan kompetitif pasar. Nah, memang kendaraan hibrid itu yang paling banyak, yang laris ya, bukan yang listrik kan, yang hibrid ya. Iya, Pak. Nah, tapi harganya mahal ya. Yang listrik aja mahal juga ya, masih mahal. Oke, kalau ini strateginya memasukkan kendaraan itu dalam rangka untuk mengurangi polusi, oke lah. Alasannya itu ya oke lah bisa diterima. Strategi memberdayakan petani jahe merah lokal Jawa, no. Nah, Kalbe Farma butuh bahan baku, ya bahan baku dari pedesaan. Selama ini banyak dikirim ke mana, ke Pakistan, ke India karena banyak rempah-rempah mereka membutuhkan itu. Nah, sekarang KB Palma membutuhkan, ya karena butuh ya udah, eh, ya memberdayakan petani. Ya, share value-nya para petani untung finansial, KB mendapat kepastian kualitas dan pasokan bahan baku. Nah, saling menguntungkan lah kira-kira begitu. Nah, kalau yang kalian jenengan tadi gimana Mas? Untuk misalnya kebutuhannya apa? Apa, Pak? Karya, kebutuhan yang kira-kira ada kaitannya dengan CSR ini. Kalau ini kan Macam-macam kebutuhannya paling UMKM, Pak, jika diminta untuk ada membeli produk dalam negeri. oh iya ya, kan bahan-bahan baku. Kan Ya, itu bahan kan baku. banyak eh, bahan baku, misalnya kayak batu bata gitu ya Mas ya. Kan Ya, masih betul, butuh Pak. batu bata, lalu apa lagi? Ya, semen, beton, Ya, semen, terus beton itu kan dalam negeri juga. Cuman butuh. pajak. Heeh. Ya. Lalu strateginya apa gitu. Nah ini yang untuk sampai ke CS itu lalu intinya ini ya gimana caranya perusahaan itu sambil bekerja sambil bisa mengembangkan industri industri yang ada di sekitarnya itulah kira-kira gitu atau membangun menciptakan tenaga kerja terampil lah. Ini kalau kasus Aqua Klaten, kasus perusahaan butuh sumber daya air terjamin. Masyarakat dan pemerintah butuh retribusi dan tenaga kerja. Nah, maka nyambung, gitu. Yang satu butuh sumber daya terjamin karena di Klaten itu kan airnya kan berlimpah tuh. Daerah mana itu Mas? Pungguk ya. Itu kan gitu. Nah, ternyata ini apa namanya? Sumbu oleh tutup apa istilahnya tuh. Nah, yang satu masyarakat membutuhkan butuh retribusi dan tenaga kerja ya sudah.
Servernya ya kelestarian air terjaga, perusahaan mendapatkan social license di dalam mengoperasikan air itu, ya. Mereka saling mengawasi, saling menjaga lah kira-kira supaya tidak merusak lingkungan, ya, tetapi tetap harus menggunakan tenaga kerja lokal. Kalau yang semen Gresik ini Bima bermitra dengan 6 BUMDes untuk jasa kebersihan. Nah, ini jasa kebersihan. Ya ini ya bisa, ya misalnya kayak WI itu, misalnya dulu orang-orang yang pegang, yang apa kerja di parkir atau yang di dulu yang cleaning itu ya ada orang sekitarnya itu. Tapi karena sekarang cleaning itu dipegang perusahaan profesional, ya seringkali orang yang bekerja di lingkungan UI itu ya jauh-jauh, ada yang dari Wonosari, ada yang dari Brosot sana, ada yang Bantul, ada jauh-jauh. Dulu enggak, dulu eh, ditangani sendiri ya, mengambil orang lingkungannya itu. Oke. Tapi kalau di Indonesia itu saya lihat persoalan kalau saling saling membantu itu ya masih masih bagus lah. Kalau konsep-konsep ini kan mereka amaze ya, amaze itu amazing itu mereka takjub itu karena mereka orang Barat itu kan biasa hidup dalam dunia individualistik, tidak seperti kita yang gampang gampang apa ya, gampang membantu orang, gampang ya nonggo, nonggo itu tahu nggak? Ya bergaul dengan tetangga kan, duduk-duduk minum-minum. Nah, di sana kan nggak ada. Ya. Kemudian tiba-tiba lalu ada konsep social responsibility yang mereka atau dikaitkan dengan hubungan sosial antar warga. Wah, ini sesuatu yang baru, ya amazed lagi. Amazed itu ya takjub lah kira-kira gitu. Kalau kita ya ya biasa saja, yang namanya sodako itu biasa. Manusia itu mesti saling kan ya, eh, sudah menjadi kewajiban kita untuk bersodako, sudah menjadikan kita untuk bersilaturahmi. Nah, misalnya kayak kayak majelis apa ya, eh, marketing relationship, marketing relationship, apa namanya, marketing customer, lupa gitu, CMR apa. Kan ada kata relationship itu. Kata relationship itu menjadi sebuah strategi baru tahun 90-an. Padahal relationship itu ya bagi kita udah sebuah konsep yang sudah lama ya, sejak zaman Nabi Muhammad ya. Dan itu menjadi sebuah budaya bagi kita untuk membangun hubungan keterikatan, keterkaitan dengan antar sesama itu. Oke. Cuman kalau mereka lalu dikaitkan dengan bisnis, kalau kita jarang dikaitkan dengan bisnis, ya dikaitkan dengan dalam rangka memperkuat ikatan sosial. Ya, makanya jangan heran, ya, tujuan negara ini adalah menebarkan masalah tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian mengubah divisi sosial menjadi aset operasional di kasus pengembangan klaster lokal dan pada LG Puntang. Nah, langkah masalah bersama pemuda Buntang sulit mencari kerja versus pada LNG, kekurangan tenaga welder berstandar migas. Tenaga welder ini apa ya Mas? Yang orang lapangan tahu sih. Tenaga Tukang las, Pak. tukang las ya. Oh ya. Nah, kemudian langkah dua, intervensi strategisnya program pelatihan, nah, intensif, sertifikasi welder, migas untuk masyarakat lokal. Kemudian ya langkah ketiga menciptakan nilai bersama tuh. Nilai sosialnya ya daya tawar dan pendapatan weldernya lokal meningkat drastis hingga mendirikan koperasi. Ya. Nilai ekonominya perusahaan mendapatkan tenaga ahli lokal secara cepat dan berkelanjutan. Hmm. Model ini kan saya kira eh, gampang
gampang gampang dipakai lah, ditiru lah. Ya, sambil menyelam minum air kita kan bisa, ya, bisa memberikan eh, tambahan skill, kemudian skillnya dipakai oleh kita, ya, untuk mendapatkan biaya yang optimal. Ya tidak murah sih, tidak murah dan tidak mahal banget, karena kita sudah melatihnya, ya, sehingga ketika kita keluar proyek, kita keluar di sana bukan membawa masalah tapi juga memberikan nilai sosial yang tinggi, ya, karena masyarakatnya sudah terampil, bisa bekerja lebih mandiri ketika proyeknya sudah selesai.